Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin taat Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kalau sekarang kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap
Yesusku, Kau segalanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan Shalom saudara yang terkasih, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali beribadah dan tanpa terasa Tuhan terus menyertai dari hari ke hari, waktu ke waktu, bahkan ya bulan demi bulan kita sudah melewati ya hampir 10 bulan masa pandemi ini, namun penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Nah, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini dalam terus mengisi masa-masa pemurnian? Saya selalu mengingatkan bagi setiap kita sedang ada di masa-masa pemurnian hari-hari ini, di mana iman kita dimurnikan, kasih kita dimurnikan, kepercayaan kita dimurnikan, pengharapan kita dimurnikan. Dalam segala sesuatu dan dalam segala hal Tuhan sedang memurnikan setiap kita. Saya berdoa biar setiap kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa? Kita sedang di hari-hari yang terakhir, hari-hari ini kita mau terus berlari, berjuang supaya kita terus ada dalam perkenanan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita mengisi hidup kita agar kita tetap ada dalam keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan di hari-hari ini? Mari kita baca bersama saudara Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, saya ingin kita semua ya membaca saudara mulai ayat yang pertama. Ya, judul perikopnya adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat yang pertama, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Karena kita tahu bersama kita diselamatkan karena kasih karunia. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itulah sebabnya Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan setiap kita. Namun demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Karena kasih karunia diberikan sebab manusia telah berdosa. Jadi di sini ada pertanyaan saudara. Ya, jadi demikian apakah yang akan kita katakan? Ya, bolehkah kita bermegah di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2, sekali-kali tidak. Ya, apa arti kasih karunia itu saudara? Bukan berarti kita bebas berbuat dosa atau melakukan apa saja yang kita mau. Ya, ayat ini dengan jelas berkata sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Orang yang telah hidup dalam kasih karunia Allah artinya dia menghormati betapa mulianya kasih karunia Allah itu, dan ketika kita ditebus dengan kasih karunia itu artinya kita telah mati bagi dosa. Ya, dan bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Jadi ini adalah ayat yang sama sekali saudara.
ya bertentangan dengan apa yang orang sebutkan kita sekali selamat tetap selamat ya, bahwa kita boleh melakukan dosa tetap kita ini sudah selamat ya. Sekali-kali tidak. Kita tidak boleh melakukan dosa lagi. Kenapa? Karena kita telah mati bagi dosa. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, saudara. Ya, karena itu saya menghimbau kepada setiap kita ya yang belum dibaptis, khususnya mari memberikan hidupmu sebagai tanda pertobatan. Karena kita yang telah dibaptis bersama-sama dengan Kristus, kita dibaptis dalam kematiannya. Apa arti baptisan itu sendiri? Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, mari hari-hari ini kita terus berjuang untuk hidup dalam hidup yang baru. Ya, baru dalam hal berpikir, baru dalam hal berkata, baru dalam tingkah laku, baru dalam segala-galanya. Karena untuk apa kita dipanggil, saudara? Tuhan memanggil kita untuk menjadi manusia-manusia baru yang dibaharui di dalam Kristus Yesus ya. Karena ingat, kita sudah mati bagi dosa, kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya. Ya, dengan demikian ayat 4, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Kristus, oleh baptisan dalam kematian. Jadi orang yang sudah dibaptis dalam Kristus itu, kita masuk dalam kematian Kristus ya. Kita dibaptis dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita ya, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus hidupnya pasti mengalami pembaharuan. Kalau kita mau sungguh-sungguh belajar pada firman Tuhan. Sayangnya banyak orang Kristen yang tidak mau belajar pada firman Tuhan sehingga hidupnya begitu-begitu saja ya. Bahkan ada sebagian yang berkatakan Tuhan Yesus tidak berubah, Bu. Jadi saya juga tidak berubah. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah karena Dia sudah sempurna, tapi kita harus berubah, saudara ya. Ayat yang kelima berkata, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang keenam, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Orang yang mengaku percaya pada Kristus sungguh-sungguh hidup dalam ya kebenaran firman-Nya, dibaptis dalam nama-Nya, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Saudara, sebagai orang Kristen kita harus tahu dan percaya kita ada yang namanya manusia lama, tubuh dosa. Ya, manusia lama saya itu Debbie yang lama, yang hidup dalam dosa. Tapi manusia baru saya itu Debbie yang baru, Kristus yang hidup dalam saya. Ya, kita sudah berganti posisi. Ya, karena itu seharusnya orang-orang yang mengaku percaya Yesus hidupnya itu sudah dibaharui. Kalau dulu dia doyan melakukan dosa, dia suka melakukan semua yang bertentangan dengan Tuhan, maka hari-hari ini dan saat sekarang ini dia suka melakukan kehendak Bapa. Ya, di sini dikatakan firman Tuhan berkata, saudara ya. Jadi karena kita ini telah menjadi satu dengan kematian Kristus, kita juga dibangkitkan dengan kehidupan Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ya, ingat, tubuh kita ini adalah daging, dan daging ini itu sangat-sangat berdosa. Firman Tuhan berkata apa yang ada dalam dunia ini, yang pertama adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu yang ada pada manusia lama. Ya, hidup dengan kedagingan, hawa nafsu, percabulan, kenajisan, amarah, kebencian, dendam, itu daging manusia lama kita. Tapi setelah kita bertobat terima Yesus, manusia kita dibaharui. Ya, dan sehingga ketika kita dibaharui dikatakan apa di sana? Ya, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Memang kita masih bisa berbuat dosa, tapi tubuh dosa ini tidak lagi berkuasa atas kita. Kita masih bisa marah mungkin, tetapi ketika kita selesai marah belum berapa menit, kita sadar, aduh aku marah, ampuni aku Tuhan. Itu artinya tubuh dosa dalam diri kita kehilangan kuasa sudah.
Tapi kalau orang terus marah, tidak terkontrol, bahkan maki-maki, marah, mukul, nah ini berarti tubuh dosanya masih besar kuasanya. Kita semua dipanggil untuk mengikuti Yesus, tubuh dosa ini harus mati. Ya, sehingga dia kehilangan kuasa dalam diri kita. Mungkin kita masih bisa tersinggung, tapi sebentar aja lalu kita bertobat, Tuhan ampuni aku Tuhan dalam nama Yesus. Ya, kita masih bisa berbuat dosa, kita masih bisa jatuh, tapi kita tidak bisa lagi terikat di dalam dosa. Ya, makanya ada orang-orang yang bertanya, Bu, ya saya masih hidup dalam kenajisan sampai hari ini, Bu. Tapi saya nggak mampu keluar. Bagaimana caranya? Dekatkan dirimu pada Tuhan. Kalau engkau masih terus diperbudak dengan dosa, kenajisan atau apapun, ya itu artinya engkau masih dikuasai oleh tubuh dosamu. Seharusnya orang yang percaya pada Kristus, sudah dibaptis dalam nama Yesus, tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Dia ada tapi tidak lagi berkuasa. Makanya Rasul Paulus bilang, aku juga tidak bisa menghilangkan ya kedaginganku ini, kata Rasul Paulus, selama aku masih diam dalam kemah tubuhku ini, aku masih jauh dari Tuhan, karena aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat yang terjadi karena aku tidak berdaya dengan dagingku ini. Tapi ketika dia melatihnya, saudara, memang mungkin masih bisa berdosa, tapi kita tidak lagi terikat di dalam dosa. Kenapa? Karena tubuh dosa kita itu sudah hilang kuasanya. Ya, semua orang yang percaya dan mengaku pengikut Kristus, kita harus sampai pada titik ini. Jangan biarkan tubuh dosamu menguasai engkau. Kekhawatiran, ketakutan, amarah, kebencian, kenajisan menguasai kita. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan hidup kita, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita mau berkata dalam nama Yesus, aku mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan aku buang segala kuasa dosa atas hidupku. Ya, mari saudara, kita gak punya pilihan lain hari-hari ini selain hidup taat pada kebenaran firman Tuhan. Ya, dan ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita telah ditebus, jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Tapi kita adalah hamba-hamba kebenaran yang harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan untuk taat kepada Dia dan bukan kepada dosa. Ayat yang ke-7 berkata, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Orang yang sudah mati itu sudah bebas dari dosa, gak melakukan dosa lagi. Nah, perumpamaan baptisan itu kita mati bersama Kristus, berarti kita ini sudah kehilangan kuasa dosa atas hidup kita. Kita tidak diikat lagi. Ayat yang ke-8 berkata, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Ini kabar baiknya, kalau kita mau mati bagi dosa kita dan kita hidup bagi Allah, itu artinya kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ya, ketika Kristus sudah bangkit dari kematian, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah satu kali. Ya, kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat yang ke-11 di sana berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita punya pandangan yang sama. Tuhan, aku telah mati bagi dosa dan aku hidup bagi Allah sekarang di dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita menghambakan diri hanya kepada Tuhan. Mari kita menghambakan diri hanya kepada kebenaran. Mungkin sulit tetapi kita mau untuk terus berubah. Ya, mungkin sulit tetapi kita mau untuk terus diubahkan. Ya, satu-satunya yang menyenangkan hati Tuhan bukan persembahan uang yang kita bawa. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan hidup di dalam pertobatan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu di hari-hari pemurnian ini, kita sedang ada di masa-masa pemurnian. Ya, kita tidak perlu takut dengan semua yang terjadi. Bagian kita, ya, meneguhkan iman kita dalam Kristus dan melakukan bagian
bagian kita untuk terus hidup menjadi hamba-hamba kebenaran. Ya, demikianlah kita hendaknya memandangnya bahwa kita telah mati bagi dosa dan tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yesus telah memberikan teladan, dia taat mati sampai di atas kayu salib. Sampai penghujung hayatnya dia taat melakukan kehendak Bapa. Itu adalah sebuah teladan bagi kita. Ya, untuk taat saudara sampai pada akhirnya. Supaya apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita itu boleh terjadi. Dan kita boleh bersuka cita. Kenapa? Karena hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita mau. Tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan mau. Mari kita berusaha menaklukkan kedagingan kita di hadapan Tuhan. Ya, ayat yang ke-11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ketika saya mengenal Kristus, ya, saya meninggalkan kehidupan lama saya dan segala dosa saya. Dan saya berkata, Tuhan, hari ini aku hidup, tapi aku mau hidup bagimu, bagi kepentinganmu Tuhan. Ya, ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Karena itu jangan memberi celah untuk dosa berkuasa lagi. Kita ada di hari-hari peperangan hari-hari ini, peperangan melawan pikiran, melawan perasaan, melawan kehendak kita yang berdosa. Untuk kita taklukkan kepada firman Tuhan. Ayo saudara, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, ayo kita sungguh-sungguh taat dan berusaha untuk melakukan firman. Mungkin sulit saat kita ingin membenci, Tuhan menyuruh kita untuk memberkati. Lakukan sekalipun berat. Ya, saat kita ingin mengikuti kesenangan duniawi, Tuhan suruh kita untuk membayar harga hidup dalam kekudusan. Tidak mudah. Tapi waktu kita mau, Tuhan memampukan kita. Jangan lagi saudara, ya, dosa berkuasa atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, untuk apa kita pakai anggota tubuh kita hari-hari ini? Apakah kita menyerahkannya sebagai senjata kelaliman atau kita menyerahkannya dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran? Kita dan Tuhanlah yang tahu. Untuk apa kau pakai matamu, untuk apa kau pakai mulutmu, untuk apa engkau pakai tanganmu, untuk apa engkau pakai kakimu, untuk apa engkau pakai tubuhmu. Ya, mari kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Untuk dipakai bagi kepentingan kerajaannya dan bukan untuk yang lain. Mari kita bertobat saudara, kalau hari-hari ini masih ada di antara kita yang masih memakai anggota tubuh kita untuk melakukan segala kecemaran dan kenajisan. Ya, Tuhan murka dengan semuanya itu, biar kita mau bertobat lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Ingat, kasih karunia itu membebaskan kita dari dosa. Karena itu orang yang hidup dalam kasih karunia Allah harusnya dia tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kasih karunia membebaskan kita dari dosa, kasih karunia mengampuni kita dari dosa, kasih karunia memampukan kita untuk tidak lagi hidup dikuasai dosa. Karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Karena itu orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan dan hidup dalam kasih karunia harusnya kita ini sudah dibebaskan dari dosa. Ingat, dalam hidup ini saudara, saya selalu menggambarkan daging itu kayak anjing hitam, manusia roh kita kayak anjing putih. Ya, setiap hari 2 ekor anjing ini berantem terus. Ya, kita pengen melakukan yang baik, keinginan roh, tapi daging ini enggak terima. Ya, setiap kita kali melepaskan pengampunan, daging bilang enggak usah. Ya, roh bilang ampuni dia, daging bilang enggak usah. Ya, bagaimana caranya supaya salah satu yang menang? Jangan beri makan. Kalau engkau ingin anjing putih yang menang, jangan beri makan anjing yang hitam, biarkan dia lemes. Ya, kasih makan yang baik anjing yang putih ini. Kalau engkau pengen anjing yang hitam yang menang, ya kasih makan banyak anjing hitammu. Dagingmu dikasih makan banyak, pasti daging akan menang.
Tapi kalau engkau pengen anjing putih yang menang, manusia rohmu diberi makan yang banyak, dengar firman, berdoa, baca Alkitab, lalu lama-kelamaan dagingmu akan mulai loyo dan dia tidak akan menang dalam pertempuran. Mari kita menang dalam pertempuran melawan manusia lama kita, saudara. Hingga kita bisa menaklukkan kuasa dosa dalam diri kita. Jangan sia-siakan waktu-waktu ini. Ini adalah waktu-waktu pemurnian. Saya berdoa supaya kita ini tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, tetapi menghargainya. Mari saudara, biar kita mau terus berkata, Tuhan kami mau menghargai setiap pemberian-Mu, kasih karunia-Mu. Karena itu ajar kami membalasnya dengan menyerahkan seluruh anggota tubuh kami dipakai sebagai senjata kebenaran. Kami mau Tuhan menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Bawa dan ajar kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, kasih karunia-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami sehingga Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan itu. Ajar kami menghormatinya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari saudara, datang hampiri Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat kasih karunia-Mu yang besar yang menyelamatkan kami. Kami tahu kami telah diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kami mati dalam baptisan, tubuh dosa kami hilang kuasanya. Agar kami tidak lagi menghambakan diri kepada dosa dan keinginan daging kami. Mampukan setiap kami hidup dalam jalan-jalan kebenaran. Mampukan setiap kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kami tidak ingin dosa berkuasa atas hidup kami lagi. Kami sedang ada di waktu-waktu pemurnian yang singkat ini. Bawa kami untuk keluar sebagai pemenang-pemenang di akhir zaman. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah siang hari ini. Tuhan berikan kekuatan hati, iman, dan juga kekuatan yang teguh atas setiap umat-Mu Tuhan. Agar mereka terus mau berjuang sampai garis akhir, mengalahkan setiap keinginan dosa kami, sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kekuatan-Mu melimpah bagi umat-Mu dan anak-anak-Mu. Kami juga terus lepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia, damai Indonesia. Kami tahu semua yang terjadi adalah seizin Tuhan, sehingga Tuhan Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati semua orang-orang yang berniat jahat Tuhan, Engkau sadarkan
agar mereka boleh kembali kepada jalan-Mu Bapa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin. Berkati semua jajaran yang ada di bawahnya Tuhan, seluruh jajaran kabinet, kepala-kepala daerah, bahkan TNI Polri yang terus menjaga NKRI dalam satu kesatuan. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau pegang kendali buat bangsa kami. Bahkan kami berdoa untuk seluruh hidup kami masing-masing hari ini dalam kendali Tuhan. Kami percaya Engkau mencukupkan semua yang kami butuhkan Bapa. Bahkan setiap persoalan masalah buat anak-anak-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, mari saudara, Engkau yang mengalami beban berat dan pergumulan, angkat tangan-Mu di tempat-Mu, saya akan berdoa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan yang berat. Mereka ingin keluar dari masalah sakit, penyakit, hutang, piutang, dan masalah apapun. Tuhan, Engkau jamah dan berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Engkau sanggup melakukannya ketika kami mau menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh dalam tangan Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami diberkati, anak-anak diberkati, semua yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu diberkati, pekerjaan-Mu diberkati, keuangan-Mu diberkati Tuhan. Bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Selamat hari Minggu, tetap semangat.